tindakan kita dituntun oleh pikiran kita, oleh yang kita percayai. Karena pikiran kita negatif, ya akan lahir tindakan yang negatif. Kalau cara berpikir kita seperti keledai, ya kita akan lebih memilih jerami daripada emas. Makanya kalian jangan heran, kok ada ya Pak orang lebih milih kejahatan daripada kebaikan. Itu cara berpikirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita akan membahas tentang prasangka atau prejudice kalau dalam bahasa Inggrisnya ya. Ya saya tidak tahu, jangan ditanya alasannya apa ya. Pak Faiz alasannya apa kok temanya ini, temanya itu. Tema itu yang saya merasa siap, itu saja. Jadi tidak harus dikait-kaitkan, wah ini jangan-jangan tahun politik ini, tema-temanya gini-gini, tidak ada. Jadi ini ya yang kebetulan saya merasa tertarik untuk membahasnya, gitu saja. Dan kebetulan siap untuk membahasnya. Ini juga untuk teman-teman yang mungkin banyak yang menunggu-nunggu, Pak saya sudah minta tema sejak 3 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu. Ya nanti semoga kapan-kapan permintaannya bisa dipenuhi, insya Allah. Semoga di sini tidak ada yang punya pandangan bahwa saya ngerti segalanya. Ya untuk ngangkat tema juga kan sedikit-sedikit harus baca, sedikit-sedikit harus belajar. Wong ini namanya belajar bersama. Ya untungnya yang belajar nomor 1 di forum ngaji filsafat ini kan saya duluan. Itu yang saya senang. Saya jadi semangat baca karena kalian semangat ngaji. Jadi kita bisa saling mendukung semangat belajar kita. Saya kadang-kadang kalau nonton film itu 2 jam saja ngantuk loh. Apalagi kalian lihat saya ngomong filsafat lagi itu. Makanya kalian tidak usah, Pak saya itu mungkin orangnya tidak terlalu hebat ya Pak. Wong saya kalau ngaji mesti ngantuk. Lah ya wong kamu ngajinya ngaji filsafat itu pun 2 jam. Ngantuk wajar saja. Wong kamu kalau baca buku filsafat kan dapat 2-3 lembar kan tidak hanya ngantuk kan tidur. Jadi itu alhamdulillah. Baik, bismillah. Kita malam hari ini mengangkat tema yang insya Allah kita semua punya kadang-kadang cara berpikir ini. Prasangka, prejudice, kalau dalam Islam namanya dhon. Yang nanti dibagi 2. Ada husnudzon, ada su'udzon. Tapi yang tentang husnudzon, su'udzon, dan prasangka-prasangka yang agak sufistik lain kali kita bahas. Malam hari ini kita bahas yang lebih umum, yang agak filosofis, yang agak psikologis, agak sosial. Yang oleh banyak orang prasangka itu diasumsikan sebagai sesuatu yang negatif. Ini saya ambil, kalau ayat tentang prasangka itu ya pasti biasanya surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhonni. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak berprasangka. Inna ba'dadh-dhonni ismun. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa. Ya mungkin ini kalau di banyak tafsir yang dimaksud sebagian dari prasangka itu dosa ya. Kalau kita berprasangka baik ya tidak. Kalau kita berprasangka buruk pada orang baik itulah dosa namanya.
Wala tajassasu, jangan mencari-cari keburukannya orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'du, dan jangan saling menggibah, jangan saling menggunjing. Ini menarik, ini 3 rangkaian perbuatan buruk jadi satu, karena memang biasanya gandeng. Orang itu kalau sudah berprasangka buruk, biasanya terus tajassus, nyari-nyari jeleknya. Kalau sudah dapat jeleknya, terus dipakai bahan ghibah. Makanya di ayat itu, setelah melarang kita banyak berprasangka, kita dilarang tajassus. Dilarang neliti-neliti salahnya apa pada saudara-saudara kita. Nah, kalau hari ini kan mungkin caramu neliti kan kamu melacak jejak digitalnya. Wah, ini kemarin pernah posting apa? Wah, dulu ngomong apa, sekarang ngomong apa. Kita teliti sampai detail. Itu namanya tajassus. Kalau dalam agama termasuk perbuatan tercela. Nah, setelah tajassus, mencari-cari kesalahan, biasanya lanjut dengan hibah. Wah, jadi bahan ngerumpi, bahan gosip. Kalau yang tentang gini-gini saya tidak menguraikan panjang, kalian sudah biasa. Jadi uraiannya di pengalamanmu masing-masing sudah. Apa itu prasangka, apa itu tajassus, apa itu hibah. Nah, sekarang kita masuk ke teori-teori filosofi-filosofi dan beberapa wawasan psikologis tentang prasangka. Bismillah, nah ini belajarnya sekarang. Prasangka kalau dalam bahasa Inggris prejudice. Ada yang bilang akar katanya dari bahasa Latin prejudicium, yang artinya ketika kita menilai, memutuskan berdasarkan pengalaman sebelumnya. Itu namanya prejudicium. Pre itu kan sebelum, nah, judicium itu menilai. Cuma ini maksudnya, misalnya kemarin minggu lalu takmir itu ngasih saya air putih, nanti mesti juga air putih lagi, berarti saya harus siap-siap bawa kopi sendiri misalnya. Nah, ini namanya dinilai berdasarkan pengalaman yang kemarin. Ini makna harafiahnya dari sisi kata-katanya. Tapi secara umum prasangka itu didefinisikan sebagai pandangan atau penilaian secara negatif terhadap seseorang atau sekelompok orang. Yang jadi kunci namanya terus prasangka itu kalimat yang belakang ini, tanpa dasar faktual atau pengalaman yang aktual. Jadi kamu memandang seseorang atau sekelompok orang dengan negatif, tapi tidak ada dasarnya, tidak ada faktanya, tidak berdasarkan pengalaman aktual kita. Itulah prasangka. Secara umum memang dipandang negatif. Jenisnya banyak, mungkin karena kita berprasangka buruk itu karena afiliasi politiknya seseorang, mungkin beda partai, atau karena beda gender, mungkin karena beda agama, beda ras, beda etnis, beda budaya, beda warna kulit, beda, saya tidak tahu kok tiba-tiba itu ada masuk beda kecantikan. Ya mungkin saja kan antara yang cantik dan tidak cantik saling berprasangka. Nanti yang tidak cantik bilang mentang-mentang cantik, paling itu oplas itu. Nah, itu prasangka kan, sekarang banyak yang begitu ya. Atau yang cantik berprasangka pada yang buruk, Allah Pak Dune iri sama saya. Saling berprasangka. Bisa. Jadi dasarnya bukan fakta. Jadi kok tiba-tiba tadi kita nuduh oplas, dari mana kok ngerti oplas? Ya enggak tahu sih, kira-kira saja, biasanya begitu. Itu yang disebut prasangka. Mungkin juga pekerjaan, mungkin juga pendidikan, selera, dan lain sebagainya. Banyak hal
yang bisa jadi sumber kita berprasangka pada orang lain. Kadang-kadang banyak sekali kita prasangkai orang-orang sekeliling kita sampai kita capek sendiri. Nanti kita lihat ya, mengapa bisa begitu prasangka itu. Nah, prasangka itu ya meskipun nanti ada prasangka baik, prasangka buruk, tapi secara umum istilah prasangka itu konotasinya negatif. Malam hari ini kita bahas yang negatif dulu ya. Kalau yang positif teman-teman paham lah sudah. Insya Allah mudah. Ya tak kasih contoh sederhana yang positif itu misalnya, ini kapan-kapan kita bahas, husnudzon. Versi sufistik misalnya, ada tuntunan dari Syekh Abdul Qadir Jailani yang beliau nuntun kita untuk berhusnudzon pada siapapun dengan cara mengambil sudut pandang positif ketika kita bertemu siapapun. Beliau bilang gini misalnya, kok ketemu orang pinter, orang alim, nah mari kita baca bahwa dia lebih tinggi dari saya. Tentu saja dia orang alim, sementara saya orang biasa. Mesti dia amalnya lebih banyak, wong dia pinter. Nah ini prasangka baik. Kok ketemu orang yang kurang berilmu, kita lebih berilmu dari dia. Ya kita membacanya, wah kalau dia melakukan dosa karena tidak tahu, sementara saya kadang-kadang melakukan dosa padahal saya tahu ilmunya. Nah ini sudut pandang positif lagi. Ketemu anak kecil, kita bilang, wah enak ya anak kecil itu dosanya masih sedikit, dosa saya masih banyak. Ketemu orang tua, wah orang tua ini amalnya mesti sudah banyak, sementara saya sampai usia sekian amalnya masih belum seberapa. Ketemu orang kaya, wah orang ini enak ya amal sedekahnya mesti banyak. Kalau saya buat makan saja pontang-panting, apalagi untuk sedekah. Jadi kita ngambil sudut pandang yang tidak menjelekkan orang. Ini untungnya dua, selain husnudzon, jadinya kita tidak sombong, tidak merasa lebih tinggi. Bahkan ketemu orang jahat sekalipun, kalau petunjuknya Syekh Abdul Qadir Jailani, wah orang itu jahat, tapi bisa saja nanti dia tobat, maka tiba-tiba levelnya 0 lagi. Sementara saya yang sekarang baik, siapa tahu tiba-tiba dibalik hati saya oleh Allah, akhirnya jadi jahat. Nah ini jadi cara membacanya begitu. Untuk contoh husnudzon. Cuma ini kapan-kapan kita membahasnya ya. Kita malam hari ini berpikir negatif dulu, prasangka yang negatif dulu. Baik, prasangka itu jenis sikap. Jadi satu behavior. Kalau sikap itu isinya 3. Ada feeling, ada belief, ada action. Ketika saya berprasangka pada seseorang, prasangka buruk, ya saya merasa saya benar bahwa dia buruk, saya yakin bahwa dia buruk, yang dari situ terus mendorong saya memperlakukan dia secara buruk. Jadi ini mirip kalau dulu kita belajar di Heraklitos bahwa pikiran kita, anggapan-anggapan kita akan membuahkan perilaku. Misalnya ya, sampean deket punya teman, terus sampean anggap, wah temanku kok wajahnya kayak gitu ya, tatonya banyak, copet ini mesti. Nah, misalnya, itu kan prasangka. Loh, ketika sampean curiga, menganggap dia copet, berprasangka dia copet, itu kan perilakumu juga mungkin dompetmu bolak-balik mau pegangi, atau kamu menjauh-jauh di luar jangkauannya dia, atau kalau mau pokoknya perilakumu ya perilaku orang curiga khawatir dicopet. Jadi dari prasangka itu muncul perilaku. Maka prasangka buruk itu ya melibatkan feeling, melibatkan belief, dan melibatkan action.
tindakan kita dituntun oleh pikiran kita, oleh yang kita percayai. Karena pikiran kita negatif, ya akan lahir tindakan yang negatif. Itu dulu kalau bahasanya Heraklitos kan ethos anthropoi daimon. Jadi apa yang kita pikirkan yaitu akan membentuk karakter kita, dan karakter itulah yang akan menentukan jalan hidup kita. Yang di sana Heraklitos ngasih contoh, kalau cara berpikir kita seperti keledai, ya kita akan lebih memilih jerami daripada emas. Kalau cara berpikir kita seperti babi, ya kita lebih milih lumpur daripada air bersih. Makanya kalian jangan heran, kok ada ya Pak orang lebih milih kejahatan daripada kebaikan. Itu cara berpikirnya. Kok ada ya Pak orang sudah kaya, hidup nyaman, malah milih yang buruk-buruk, yang jahat-jahat. Itu karena cara berpikirnya. Kalau kita yang waras, yo antara air jernih sama lumpur, yo milih lumpur. Enggak ya, milih air jernih ya. Baik, milih air jernih. Itu saya kapan itu baca ada komentar lucu, kan ada orang selingkuh ketangkep. Nah, selingkuhannya itu jauh standarnya di bawah istri aslinya. Wah, komentari netizen luar biasa itu. Nah, ini bisa pakai teori tadi. Jadi kok bisa ya sudah punya pasangan seluar biasa itu malah selingkuh dengan yang kayak gitu. Nah, ini teorinya tadi. Ya meskipun kita beri emas, dia tetap milih jerami. Kenapa? Cara berpikirnya keledai. Baik, ini contoh saja, ilustrasi. Itu yang dimaksud sikap. Jadi prasangka tadi akan nuntun tindakan kita, akan nuntun perilaku kita. Nanti ada teorinya, level-levelnya prasangka. Tindakan apa saja sih yang menunjukkan prasangka itu? Nah, bedanya apa prasangka dengan bukan prasangka? Ini saya ambil dari tokoh psikolog Gordon Allport. Kata dia, ayo kita bedakan antara prejudgment dan prejudice. Ini dua hal yang berbeda, kata dia. Kalau prejudgment positif, kalau prejudice negatif. Prejudice itu yang gimana, kata dia? Jika seseorang mampu memperbaiki penilaiannya yang salah berdasarkan bukti baru, maka dia tidak punya prasangka. Jadi prejudgment itu ya saya menilai, saya punya teman, saya menilai. Kadang-kadang penilaian saya memang negatif. Tapi nanti kalau ada bukti, ternyata saya salah, kamu orang baik. Nah, ini saya mau berubah, ini namanya prejudgment. Karena manusia itu kan memang ketemu apa saja, ketemu siapa saja menilai. Kok terbukti penilaiannya salah, ya saya mau berubah. Ini namanya prejudgment. Tapi kalau prasangka tidak. Kalau prasangka itu meskipun ada bukti yang berlawanan dengan anggapannya, dia tetap tidak mau berubah. Jadi prasangka hanya jadi prasangka jika tidak mau diubah ketika dihadapkan pada pengetahuan baru. Prasangka itu tidak seperti kesalahpahaman biasa. Karena prasangka secara aktif menolak semua bukti yang dapat menggoyahkan prasangka. Kita cenderung menjadi emosional ketika prasangka terancam oleh kontradiksi. Jadi perbedaan antara prejudgment dan prasangka adalah prejudgment dapat didiskusikan dan diperbaiki tanpa perlawanan emosional. Kalau prasangka tidak. Jadi natural saja bahwa kita itu kalau ada teman baru, ketemu orang, siapapun yang kita hadapi, kita menilai. Orang kayak gini biasanya cerewet ini mesti. Itu kan kadang begitu. Saya dulu punya teman kayak gini, nanti susah ini. Gayanya ngakrab-ngakrab, nanti tiba-tiba pinjem 100 dulu misalnya. Nah, itu kan kamu prasangka.
Tapi sudah bergaul lama ternyata enggak, ternyata anaknya baik kok, malah dia suka membantu. Nah, kalau itu prejudgment, kamu mau berubah. Oh iya, ding, ternyata anak baik, berarti saya salah. Harus saya ubah cara berpikir saya. Nah, ini positif. Tapi ada yang negatif. Alah, mungkin aslinya gitu, belum kelihatan saja. Tunggu saja nanti pada saatnya. Ini namanya prasangka. Jadi ini bedakan dua ini ya, antara prejudgment dan prasangka. Yo, hari ini di medsos banyak jenisnya prasangka itu. Sudah kelihatan faktanya tapi masih bantah. Karena ingin berprasangka buruk terus pada orang yang dia benci. Nah, saya lanjutkan sekarang. Kenapa orang kok bisa berprasangka? Kayak tadi loh, kamu deket orang rambutnya gondrong, curiga. Deket orang punya tato, curiga. Deket orang anggota kelompok ini, takut. Deket orang ini, kan prasangka-prasangka. Kok bisa lahir yang seperti itu? Ada beberapa sebabnya. Yang pertama, social learning. Jadi ada namanya social learning teori. Namanya teori belajar sosial. Biasanya kita itu tidak suka kepada orang yang seperti apa atau suka pada orang yang seperti apa, itu ditanamkan oleh kondisi sosial di sekeliling kita. Kita mengikuti dan meniru perilaku orang-orang di sekeliling kita. Jadi itu namanya social learning teori. Ketika kita hidup di satu masyarakat, kita itu kan ingin diterima di situ. Karena ingin diterima, maka kita ikuti semua cara berpikir masyarakat di situ. Mana yang oleh masyarakat dianggap baik, mana yang dianggap buruk, kita ikuti. Kayak kita ingin masuk di circle yang kita sukai misalnya. Itu kan kita ingin menyesuaikan diri di circle itu. Dengan cara apapun yang mereka anggap baik, saya anggap baik. Apapun yang mereka anggap buruk, saya anggap buruk. Ini nanti antara lain lahirnya prasangka-prasangka. Biasanya setiap kelompok sosial, setiap masyarakat punya prasangka-prasangkanya sendiri. Itulah nanti yang dikenal sebagai konformitas. Kita menyesuaikan, mencocokkan diri dengan lingkungan kita. Nah, social learning ini sebab paling kuat yang mencetak cara berpikir kita, termasuk yang berhubungan dengan prasangka-prasangka. Yang kita anggap buruk, kita anggap jelek, kita anggap merusak, kita anggap ngaco, kita anggap itu sebagian besar ditanamkan dari masyarakat sekeliling kita. Itulah yang disebut social learning. Pembelajaran sosial. Ini biasanya jauh lebih kuat daripada pembelajaran di kelas-kelas. Pembelajaran langsung di masyarakat itu lebih melekat. Kalau pembelajaran di kelas paling kalian hafalkan saja. Selesai ujian akhir yo hilang hafalane. Tapi kalau di tengah masyarakat, karena kalian terlibat langsung, ya tertanam mendalam. Termasuk masyarakat itu ya circle-circlemu, temanmu, kelompokmu, organisasimu, partaimu, dan lain sebagainya. Itu namanya social learning. Nah, itu ada quote menarik dari Charles Swindoll. Kata beliau, prasangka itu adalah sifat yang learned, kita pelajari. Jadi dia tidak otomatis ada. You are not born prejudice, you are taught it. Jadi engkau tidak sejak lahir sudah punya prasangka yang kau diajari oleh masyarakatmu. Jadi ini penting bagi kita juga. Berarti makanya orang Jawa itu sering wanti-wanti, ayo tetap eling lan waspada. Karena sekeliling kita bisa saja nuntun ke arah yang keliru, ke arah yang salah. Baik, ini sebab yang pertama, pembelajaran sosial. Maka kita harus waspada dengan kondisi sosial.
Pembelajaran kedua, sebab kedua yang melahirkan prasangka adalah, ini sebenarnya lanjutannya, namanya stereotype. Stereotype itu cara kita memandang sesuatu dengan cara mengeneralisasi afiliasi-afiliasi dari sesuatu itu. Ya contoh stereotype itu kan misalnya, itu di situ saya tulis ini contoh dari buku. Semua orang kota pasti materialis. Ini kan generalisasi namanya. Jadi begitu ketemu anak kota, kamu anak mana? Kota ya, mesti materialis. Kamu anak daerah mana? Saya anak dari daerah sini. Anak dari daerah sana materi-materi. Kamu anak daerah mana? Wah, orang daerah sana kasar-kasar. Misalnya. Nah, ini namanya stereotype. Jadi kamu ngejudge orang, memprasangkai orang sesuai dengan afiliasinya yang sebelumnya sudah kamu generalisir. Lembagamu apa? Saya ikut lembaga ini. Mesti ngaco, mesti. Partaimu apa? Partai ini. Itu mesti isinya. Itu namanya mengeneralisir. Itu namanya stereotype. Jadi ya seringkali kita tidak adil pada orang karena cara berpikir stereotype ini. Kita anggap kalau anggota kelompok ini mesti negatif di sini. Kalau orang dari daerah itu mesti negatif di sini. Kalau orang, ini namanya stereotype. Stereotype ini memang memudahkan kita untuk berprasangka. Stereotype itu kan dasarnya biasanya begitu. Saya niteni begitu. Tapi kalau tidak hati-hati kita jatuhnya tidak adil. Kita menzolimi orang. Jadi stereotype memudahkan kita untuk memberi kategori, memberi nilai. Tapi itu tadi, karena melakukan generalisasi, akhirnya mungkin orang baik pun kita anggap jelek sesuai afiliasinya. Mungkin misalnya ada contoh, banyak kalangan di barat nganggap Islam itu teroris. Maka begitu kita yang namanya sangat Arab ke luar negeri, interogasinya lama. Karena kita dicurigai. Ini namanya stereotype. Nah, dalam banyak kasus juga kadang-kadang kita sendiri yang mempraktekkan itu. Saya tidak mau Pak punya teman dari daerah sana. Kenapa? Biasanya. Nah, itu mulai stereotype sudah kalau sudah begitu. Stereotype bisa jadi sumbernya prasangka. Maka kita harus hati-hati. Ini jatuhnya bisa menzolimi orang. Tidak adil pada orang lain. Nah, ini ada kalimat dari Einstein. Dia punya kalimat menarik. Hanya sedikit orang yang mampu mengungkapkan pendapat dengan mantap yang berbeda dengan prasangka lingkungan sosialnya. Kebanyakan orang tidak mampu membentuk pandangan seperti itu. Jadi kata Einstein, kita itu terjebak dengan pembelajaran sosial, dengan stereotip-stereotip, dan pikiran kita terbentuk begitu. Jarang orang yang mampu keluar dari jebakan stereotip, cara berpikir prasangka yang ada di komunitas sosialnya. Hanya orang-orang hebat yang bisa seperti ini. Orang biasa tidak akan mampu. Kalau kata filosof Jerman Heidegger, sebagian besar manusia itu tidak otentik. Istilahnya dia dasman. Kenapa tidak otentik? Dia tenggelam dalam kerumunan. Jadi kita ini hanya pasukan tepuk tangan saja. Ketika yang lain ke utara, ikut ke utara. Yang lain ke selatan, kita ikut ke selatan. Ini namanya tidak otentik. Dan kalau versinya Einstein ya seperti itu. Jarang orang bisa keluar dari tadi tuntutan-tuntutan pembelajaran sosial dan tuntutan-tuntutan stereotip yang berkembang di sekelilingnya. Hanya orang-orang hebat yang mampu. Nah, kalian semoga yang mengikuti ngaji ini termasuk yang hebat.